Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Saya dari kelas PO 3A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tumbuh kembang anak secara global. Ciri khas anak itu artinya tumbuh secara fisik yang bisa kita lihat pada tubuh. Misalnya seperti pada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lain. Sedangkan kembang itu secara fungsional pada organ-organ tubuh seperti dengan kemampuan dan perilaku anak. Selanjutnya, tumbuh kembang anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu genetik dan yang faktor kedua itu faktor lingkungan. Faktor genetik ini faktor yang dipengaruhi oleh orang tua atau keturunan sebelumnya. Sedangkan faktor kedua itu adalah lingkungan. Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa periode yang antara lain itu pranatal sebelum lahir, natal, pas lahir, pasca natal itu setelah lahir. Di sini, pada saat tumbuh, yang bisa kita nilai itu mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan grafik kurva normal. Di sini, berat dan tinggi anak itu harus sesuai dengan usianya. Sedangkan kembangnya sendiri ialah meningkatkan fungsi sel tubuh, maturasi organ, dan sistem keterampilan, seperti dengan menambah kemampuan anak. Dalam perkembangannya, kita bisa melatih fungsi dari organ anak. Baiklah, bisa kita lihat ini merupakan lingkaran tahap-tahap tumbuh kembang yang tidak akan bisa berhenti sampai kapanpun, mulai dari kita lahir sampai menjadi orang tua, kemudian lahir kembali, yaitu pada keturunan berikutnya. Selanjutnya di sini ialah ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi di lingkungan terhadap tumbuh kembang anak. Individu tersebut dipengaruhi oleh keluarga. Jelas ini merupakan peran yang paling besar mempengaruhi seseorang. Setelah itu masyarakat, karena masyarakat saling berkaitan. Individu itu berada dalam keluarga, sedangkan keluarga itu berada dalam masyarakat. Ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak. Yang pertama itu fisik biomedik atau ASU, kasih sayang atau ASI, dan yang terakhir itu stimulasi dini atau ASA. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu ialah fisik biomedik atau ASU. Secara garis besar itu dikenal seperti dengan pangan, gizi, dan nutrisi. Perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi atau ada yang tidak memiliki ASI bisa diganti dengan susu formula yang cocok untuk bayi, agar bayi mendapatkan kekebalan tubuh yang baik. Selanjutnya yaitu kasih sayang atau ASI. Jadi, kebutuhan yang kedua ini diperlukan pada bayi setelah lahir. Contohnya, bayi setelah lahir harus diberi IMD atau imunisasi NEVIDI. Imunisasi NEVIDI ini diberikan pada ibunya agar ibu memberi chemistry dan kehangatan serta memberitahu kepada bayi kalau ia telah lahir di rahim ibunya. Jika kurang, ada beberapa hal yang nantinya akan keluar atau menjadi sindrom, yaitu sindrom deprivasi mental. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu stimulasi dini atau ASA. Pada tahap ketiga ini, tepatnya di stimulasi dini kita akan belajar. Nanti anak-anak akan belajar mulai dari kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, kepribadian, dan moral. Selain itu, anak juga akan belajar tentang pendidikan dan pelatihan, perkembangan mental, dan juga cikal bakal proses belajar.